Pernah nggak sih kamu merasa betapa susahnya menjaga konsistensi dalam kebiasaan sehari-hari? Misalnya, berusaha jalan kaki 6.000 langkah setiap pagi, minum 3 liter air sehari, menahan diri dari es susu kopi setiap pagi selama seminggu, atau tidur sebelum jam 10 malam. Bahkan kebiasaan yang kelihatannya gampang aja, seringkali susah banget dipertahankan. Bener banget, kan? Panduan praktis tentang bagaimana perubahan kecil atomik bisa menghasilkan hasil besar dalam hidup. Berikut penjelasan lengkap dari awal sampai akhir, tapi tetap ringkas dan terstruktur supaya mudah dipahami. Nah, di video ini saya akan meringkas buku di mana perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. Selamat datang di 5K Trillionaire. James Clear merangkum proses pembentukan kebiasaan menjadi 4 prinsip dasar yang sederhana namun powerful. Memahami dan menerapkan hukum-hukum ini akan membantu Anda membangun kebiasaan baik dengan lebih mudah, serta versi terbaliknya untuk menghentikan kebiasaan buruk. 1. Perubahan kecil, hasil besar. Di awal buku, James Clear menjelaskan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari akan memberikan hasil besar dalam jangka panjang. Contoh nyata, kalau kamu jadi 1% lebih baik setiap hari, dalam 1 tahun, hasilnya bisa jauh berkembang. Tapi kalau 1% lebih buruk setiap hari, hidupmu juga akan menurun perlahan. Intinya, kamu tidak langsung melihat hasilnya sekarang, tapi efeknya akan terasa nanti. Dalam bukunya, James Clear menyajikan 2 kalimat yang mengundang kita untuk merenung. Perbaikan 1%, sesuatu tak selalu terasa, kadang malah tidak terlihat, padahal perbaikan itu dapat jauh lebih bermakna, terutama dalam jangka panjang. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa meskipun perubahan kecil mungkin tidak langsung terasa atau bahkan tidak terlihat pada awalnya, dampaknya bisa sangat besar jika dilakukan secara konsisten. Perubahan-perubahan kecil ini mungkin tidak memberikan hasil instan, tetapi seiring waktu, mereka akan terakumulasi dan menghasilkan kemajuan yang signifikan. Jadi, jangan remehkan perbaikan kecil. Mereka bisa jadi kunci untuk mencapai tujuan besar yang kita impikan. Peningkatan 1% setiap hari dapat menghasilkan pertumbuhan yang sangat signifikan, hingga 38 kali lipat di akhir tahun. 1 的365次方等于3778. Ini berarti kamu bisa menjadi jauh lebih baik dari dirimu yang sekarang 3778. Lebih baik. Wow, banget nggak sih? Mari kita lihat bahwa peningkatan 1% setiap hari bisa berdampak besar dalam konteks belajar Python. Bayangkan kamu mulai dengan mempelajari Python selama 15 menit setiap hari. Dalam sebulan pertama, kamu mungkin merasa kemajuanmu tidak terlalu signifikan. Namun, jika terus meningkatkan waktu, belajar atau menambah kompleksitas materi, sedikit demi sedikit, kamu akan melihat kemajuan yang luar biasa seiring waktu. Nah, menurut James Clear dalam bukunya Atomic Habits, keadaan ini sebenarnya adalah bagian dari yang dia sebut sebagai dataran potensi laten, ATC. Apa itu? Dataran potensi laten adalah konsep yang diperkenalkan oleh James Clear dalam bukunya Atomic Habits. Ini merujuk pada fase bahwa kita sudah melakukan kebiasaan atau usaha tertentu secara konsisten, tetapi perubahan yang signifikan belum tampak. Pada dasarnya, dataran potensi laten adalah periode ketika kita merasa bahwa usaha kita sia-sia karena tidak ada hasil yang langsung terlihat. Selama periode ini, meskipun kita konsisten dalam melakukan kebiasaan kecil yang positif, perubahan besar yang kita harapkan belum terlihat secara langsung. Dataran potensi laten sebenarnya adalah bagian penting dari proses perubahan. Pada fase ini, meskipun hasil tidak segera muncul, kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari mulai menumpuk dan memberikan dampak yang lebih besar seiring waktu. Jadi, meskipun perubahan besar belum terlihat, ini bukan alasan untuk menyerah. 2. Fokus ke sistem, bukan tujuan. Tujuan, hasil akhir. Sistem, proses untuk mencapai tujuan. Contoh, tujuan, turun 10 kg. Sistem, olahraga rutin, tambah pola makan sehat. Orang gagal bukan karena tujuan jelek, tapi sistemnya tidak konsisten. Saat banyak dari kita berfokus pada pencapaian tujuan besar, seringkali kita melupakan hal yang lebih penting, sistem yang mendukung pencapaian tersebut. Tujuan adalah hasil akhir yang ingin kita capai, seperti menjadi mahir dalam bahasa Python atau mendapatkan tubuh yang lebih bugar.
Namun, sistem adalah proses dan kebiasaan yang kita jalani untuk mencapai tujuan tersebut. Jika kamu merasa kesulitan untuk mengubah kebiasaan, bisa jadi masalahnya bukan terletak pada dirimu, tetapi pada sistem yang kamu jalani. James Clear menjelaskan bahwa kita tidak akan naik ke level tujuan kita, tetapi jatuh ke level sistem yang diterapkan. Dengan kata lain, jika sistem yang kamu gunakan tidak efektif, mencapai tujuan akan terasa lebih sulit. 3. Identitas adalah kunci. Ada 3 level perubahan: outcome, hasil, proses, identity. Identitas paling penting. Contoh, bukan saya ingin membaca buku, tapi saya adalah orang yang suka membaca. Kebiasaan yang kuat berasal dari identitas. Untuk membangun kebiasaan yang sukses, kita butuh lebih dari sekadar niat baik. Kita perlu membuat resep atau strategi yang jelas untuk memupuk kebiasaan tersebut. Mulailah dengan menentukan kebiasaan kecil yang ingin kita tanamkan. Misalnya, jika sudah memiliki kebiasaan minum kopi setiap pagi, kamu bisa menambahkan kebiasaan baru dengan cara seperti berikut. Setelah minum kopi pagi, aku akan membaca 1 halaman buku. Atau jika kamu sudah rutin berolahraga setiap malam, kamu bisa menambahkan kebiasaan baru seperti berikut. Setelah selesai olahraga malam, aku akan menulis 3 hal positif yang terjadi hari ini. Dengan menggunakan format ini, kamu menghubungkan kebiasaan baru pada rutinitas yang sudah ada, membuatnya lebih mudah diingat dan diterapkan. Ini membantu menciptakan pola yang jelas dan memudahkan integrasi kebiasaan baru dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih yang telah berkunjung di video ini. Tunggu bagian 2 sampai akhir di buku Atomic Habits.